Halo Sobat PPPK 2021, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tryout nasional kompetensi teknis pedagogik part yang kedua, yaitu nomor 16 hingga 25. Nomor 16. Dalam RPP yang disusun oleh guru tertulis tujuan pembelajaran setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, dapat memahami materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Pertanyaannya adalah rumusan tersebut belum lengkap pada bagian A. Audience, B. Behaviors, kemudian C. Condition, ataukah D. Degree, dan E. Audience dan Condition. Jadi ada sebuah tujuan pembelajaran, kemudian kita diminta menganalisis rumusan tersebut belum lengkap pada bagian yang mana. Pembahasannya adalah jawaban yang tepat pada soal tersebut adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, berarti itu adalah C atau condition, dapat memahami materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, itu adalah B atau behaviors. Secara benar tanpa melihat catatan, itu adalah degree, ya. Sehingga yang tidak ada adalah A-nya audience, di mana tidak diberikan keterangan, yaitu adalah peserta didik ya atau murid, tidak ada. Maka jawabannya adalah A. Nomor 17 ya. Ini harusnya nomor 17 ya, teman-teman ya. 17. Jika KD ya, jika KD sebuah mata pelajaran adalah menjelaskan hubungan gaya gerak mendorong meja, bagaimana tindakan guru di dalam kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Jadi ada sebuah KD, kemudian kita diminta untuk menganalisis tindakan guru di dalam kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut itu apa? A. Guru memutar video tentang orang yang mendorong meja. B. Guru membuat catatan tentang materi gaya gerak mendorong meja. C. Guru menceritakan gaya gerak mendorong meja. D. Guru melakukan tindakan mendorong meja dan kemudian meminta siswa mengamati perpindahannya. Ataukah E. Guru membuat peta konsep materi tersebut? Jawaban yang tepat untuk soal tryout kali ini adalah D. Guru melakukan tindakan mendorong meja dan kemudian meminta siswa mengamati perpindahannya. Ini lebih kontekstual ya. Peserta didik bisa mengamati secara langsung dan nyata atas tindakan ataupun contoh yang diberikan oleh gurunya. Kemudian peserta didik ikut mengamati, menganalisis ya perpindahannya seperti apa. Jadi ini lebih kontekstual. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 18. Seorang guru telah memberikan remedial kepada salah seorang peserta didik yang belum tuntas. Namun hasil remedialnya tetap tidak mencapai KKM. Apa yang seharusnya dilakukan guru? A. Memberikan angket kepadanya setelah selesai remedial. B. Melakukan observasi kelas. C. Melakukan wawancara secara pribadi kepada siswa tersebut dan mencari tahu apa kesulitannya. Ataukah D. Memberikan tugas yang lebih ringan. E. Menambahkan nilai kepada siswa tersebut agar mencapai KKM. Jawaban yang tepat untuk soal tersebut adalah C. Guru perlu melakukan pendekatan secara pribadi atau personal kepada peserta didik agar lebih bisa mendeteksi apa yang menjadi masalahnya dan menemukan solusinya. Ya, kenapa? Karena di soal ini tadi ada hal yang masih mengganjal, yaitu apa? Siswa belum memenuhi KKM diberikan remedial, ternyata juga masih remedial kembali atau masih belum memenuhi KKM lagi. Sehingga perlu dilakukan wawancara secara personal untuk menelusuri dan menelisik lebih jauh apa kendala dan kesulitannya, seperti itu. Nomor 19. Bulika menemukan seorang anak didiknya yang sulit mengingat urutan abjad, urutan nama hari, dan sulit mengeja karena melihat huruf bolak-balik seperti huruf B dan D. Sesuai dengan cirinya, anak didik Bulika mengalami gangguan belajar: A. Disleksia, B. Disgrafia, C. Diskalkulia, D. Psikomotorik, E. Sensorik. Salah satu bentuk soal ini
mirip sekali atau beberapa banyak yang memberikan field report berkaitan tentang disleksia, disgrafia, diskalkulia seperti itu. Tentu teman-teman harus memberikan perhatian lebih untuk bisa memahami konteks soal seperti ini. Jawaban yang tepat untuk soal itu adalah A. Gangguan belajar pada siswa, ya ada beberapa jenis ya teman-teman ya, ada disleksia, disgrafia, diskalkulia gitu. Nah, salah satunya adalah disleksia, yaitu adalah anak kesulitan membaca, mengeja dan menulis. Cirinya adalah sulit mengingat urutan sesuatu, bisa abjad atau hari. Butuh waktu yang lama mempelajari nama dan bunyi abjadnya, itu disleksia. Sedangkan disgrafia adalah kesulitan mengolah bahasa menjadi tulisan. Disgrafia, grafis ya. Sulit untuk mengolah dalam bentuk tulisan. Diskalkulia adalah kesulitan memecahkan masalah yang berkaitan dengan angka. Maka sesuai dengan konteks soal ini, yang tepat adalah A. Disleksia. Nomor 20. Dila adalah siswa bulana. Lala terlihat sulit mengingat nomor rumahnya dan membawa waktu jam analog, serta sulit membedakan arah seperti kiri dan kanan. Sesuai dengan cirinya, dapat disimpulkan bahwa Lala mengalami gangguan A. Disleksia, B. Disgrafia, C. Diskalkulia, D. Psikomotorik, atau E. Sensorik. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Ciri gangguan belajar diskalkulia adalah seperti 1. Anak-anak ini akan menghindari permainan yang berkaitan dengan hitungan dan angka, contohnya monopoli. Nomor 2. Sulit membedakan arah kiri dan kanan, membedakan tanda kurang dari, lebih dari, kecil dan juga besar dari, ataupun tanda-tanda ketidaksamaan lainnya. Nomor 3 adalah sulit membaca waktu di jam analog. Yang keempat, sulit mengingat nomor rumah, nomor HP, skor pertandingan, lamanya waktu yang telah berjalan. Maka jawaban yang tepat soal ini adalah C. Diskalkulia. Nomor 21. Jika ada siswa kita yang didiagnosa menderita disleksia, maka tindakan kita untuk menanganinya adalah A. Belajar angka dengan warna dan animasi yang menarik. B. Berikan contoh materi dengan hal yang konkret. C. Menyanyikan lagu dan menempel poster abjad angka. D. Menjiplak dan menulis di atas huruf yang sudah disediakan secara terus-menerus untuk membantu anak memiliki kebiasaan yang baik dalam menulis setiap huruf. Atau E. Membiarkan anak tersebut berkembang sesuai kemampuannya. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 21 adalah C. Cara mengatasi disleksia adalah yang pertama, memperbanyak latihan membaca. Yang kedua, menyanyikan lagu dan menempel poster abjad. Yang ketiga, guru harus membuat pembelajaran lebih menarik. Yang nomor 4 adalah beri waktu anak untuk beristirahat. Nomor 22. Jika ada siswa kita yang didiagnosa menderita disgrafia, maka tindakan kita untuk menanganinya adalah A. Berikan video visual dan siswa melihatnya. B. Melakukan latihan membaca secara rutin. C. Membuat diskusi kelas sehingga siswa terbiasa mengeluarkan pendapat. D. Memberikan teks tertulis dan siswa diminta menyalinnya. Atau E. Menyanyikan lagu abjad huruf. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 22 adalah D. Cara mengatasi disgrafia adalah yang pertama, menulis dengan huruf dengan ukuran yang besar. Nomor 2, latihan otot dan jari tangan dengan praktek menulis di pasir atau di clay. Nomor 3, latihan menulis di udara. Yang keempat adalah berikan teks dan minta anak untuk menulis ulang. Jawaban yang tepat adalah D. Nomor 23. Yang harus dilakukan guru dalam membuat pembelajaran untuk siswa yang didiagnosa mengalami gangguan belajar diskalkulia adalah A. Mengajaknya bermain kata bersambung. B. Mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, berapa jumlah seragam yang digunakan dalam seminggu. C. Berikan lembaran yang berisi huruf yang harus dijiplak. D. Ajak anak menulis tulisan bersambung. E. Memberikan video visual kata bersambung.
Pembahasannya adalah karena diskalkulia berkaitan dengan angka, maka yang tepat adalah B. Cara mengatasi diskalkulia seperti yang pertama, latihan ingatan dengan menyanyikan angka-angka. Yang kedua, visualisasikan konsep matematika yang sulit dimengerti dengan gambar atau dengan simbol. Yang ketiga, kaitkan materi matematika atau hitungan dengan kehidupan nyata sehari-hari. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 24. Penilaian harus mampu mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadinya kelemahan dalam proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Keeping track, B. Finding out, yang C. Checking up, D. Summing up, E. Objektif. Tentu kita perlu mempelajari satu demi persatu. Untuk konteks soal, jawaban yang tepat di soal ini adalah B. B adalah finding out, karena di sini adalah mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan-kesalahan yang mempengaruhi kelemahan proses pembelajaran. Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama, keeping track. Keeping track adalah mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, checking up adalah mampu mengecek, memeriksa ketercapaian kemampuan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, finding out adalah penilaian harus mampu mencari, menemukan, serta mendeteksi kesalahan yang menyebabkan terjadinya kelemahan dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, summing up adalah penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B, finding out. Nomor 25. Pak Lenin memiliki peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, yaitu Ani. Hasil identifikasinya adalah sebagai berikut. 1. Huruf yang sama seringkali ditulis dalam bentuk yang berubah-ubah. Nomor 2. Mencampurkan pemakaian huruf besar dan kecil. Nomor 3. Bentuk maupun ukuran huruf dalam tulisan tidak proporsional. Yang keempat, kesulitan memegang pulpen dengan baik, kadang terlalu menempel dengan kertas. Yang kelima, tetap kesulitan menyalin contoh tulisan yang sudah ada. Tindakan yang harus dilakukan Pak Lenin adalah A. Meningkatkan frekuensi membaca rutin. B. Melatih peserta didik dengan permainan angka menggunakan media gadget. Kemudian yang C. Melatih peserta didik dalam kegiatan menjiplak huruf bergaris putus-putus. D. Menggambar huruf balok pada poster sederhana. E. Melatih anak dengan bermain tebak kata. Berdasarkan identifikasi berkaitan tentang kesulitan belajar Ani, jawaban yang tepat adalah C. Berdasarkan hasil identifikasinya, kita bisa memilah bahwa dari hasil identifikasi ini mengarah pada gangguan belajar disgrafia, karena ada beberapa kesulitan berkaitan tentang huruf, penulisan, seperti itu. Kalau yang A meningkatkan frekuensi membaca rutin, itu disleksia. Yang B melatih peserta didik dengan permainan angka menggunakan media gadget, diskalkulia, karena berkaitan angka. Kemudian yang C melatih peserta didik dalam kegiatan menjiplak huruf bergaris putus-putus. Nah, ini adalah disgrafia. Kemudian yang D menggambar huruf balok pada pose sederhana adalah disleksia. Yang E melatih anak dengan bermain tebak kata adalah disleksia. Maka yang sesuai dengan hasil identifikasi ini adalah C, yaitu adalah melatih peserta didik dalam kegiatan menjiplak huruf bergaris putus-putus. Demikian pembahasan kompetensi teknis pedagogik pada bagian yang kedua. Nantikan video-video pembelajaran selanjutnya untuk membahas berkaitan kompetensi profesional dalam tryout yang telah diselenggarakan Mentor PPPK. Tetap saksikan video-video pembelajaran kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu channel ini lebih berkembang dan memberikan manfaat bagi para pejuang ASN, terutama PPPK. Terima kasih, salam hebat, salam cerdas, Mentor PPPK. Terima kasih.